Pernah nggak sih kepikiran kalau beberapa kejadian paling besar dalam sejarah modern itu sebenarnya nyambung, bukan cuma kebetulan? Nah, kali ini kita bakal coba bedah satu pandangan yang, wah, super kontroversial soal ini. Sumber yang kita bahas ini langsung aja to the point dengan pertanyaan yang berani banget. Gimana kalau pembunuhan JFK, pendaratan di bulan, dan tragedi 991 itu bukan tiga kejadian acak? Gimana kalau semuanya itu bagian dari satu skenario besar yang nggak pernah kita lihat? Oke, untuk ngebangun argumennya, sumber ini nggak langsung ngasih kita jawaban. Justru sebaliknya, kita diajak buat ngeliat lagi satu persatu kejadian ini dan fokus ke hal-hal aneh, kejanggalan, dan semua pertanyaan yang kayaknya belum benar-benar kejawab sama versi resminya. Kita mulai dari titik awalnya, fondasi dari semua teori ini. Hari yang kelam di Dallas, pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Dari sinilah semua kepingan puzzle ini berasal. Nah, di sini nih mulai anehnya. Sumber ini nunjukin beberapa hal yang, ya, janggal banget. Coba deh, posisi pengamanan kok malah di belakang presiden, bukan di depan. Terus, ada teori peluru ajaib dari laporan resmi yang bener-bener nggak masuk akal. Dan yang paling bikin merinding, hampir 30 saksi yang berani ngomong beda dari versi pemerintah, meninggalnya misterius semua nggak lama setelah itu. Oke, dari Dallas kita loncat jauh keluar angkasa. Soal pendaratan di bulan, fokusnya di sini bukan soal teknologinya, tapi soal gimana para astronot bersikap setelah mereka pulang. Contohnya ya ini, jawaban Neil Armstrong pas ditanya dia lihat bintang atau nggak di bulan. Jawabannya, saya nggak ingat lihat satu pun. Aneh kan? Coba bayangin deh, kamu baru aja pulang dari bulan. Seharusnya kan seneng banget, euforia, jadi pahlawan dunia. Tapi yang ditunjukin di sini justru kebalikannya. Di konferensi pers, para astronot ini kelihatan gugup, canggung, ragu-ragu, jauh dari citra pahlawan yang kita bayangkan. Kenapa ya? Lanjut lagi kita ke 911. Nah, analisis ini fokus ke satu keanehan besar yang sering banget dipertanyakan. Yang nabrak menara kembar kan 2 pesawat, tapi kenapa yang rubuh total ada 3 gedung pencakar langit? Gimana ceritanya World Trade Center 7 bisa rubuh persis kayak 2 menara lainnya, padahal nggak ditabrak pesawat sama sekali? Dan bukan cuma soal WTC 7. Ada rentetan pertanyaan lain. Kayak, kok bisa paspor salah satu pembajak ketemu utuh di reruntuhan? Atau kenapa puing-puing baja dari menara buru-buru banget dikirim ke luar negeri sebelum sempat diinvestigasi tuntas? Semua detail ini dipakai buat ngebangun cerita kalau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar. Oke, jadi kita udah lihat kejanggalan dari 3 peristiwa yang kelihatannya nggak berhubungan. Nah, disinilah argumennya jadi bener-bener menarik. Sumber ini mencoba nyambungin semua titik-titik ini buat nunjukin apa yang dia sebut sebagai benang merah tersembunyi. Dan benang merah pertamanya itu bukan bukti fisik. Bukan sama sekali. Tapi sesuatu yang lebih esoteris, yaitu numerologi. Kepercayaan kalau angka-angka tertentu itu punya makna mistis dan dipakai semacam tanda tangan tersembunyi di setiap peristiwa besar ini. Dan menurut sumber ini, ada satu angka yang muncul terus-terusan di dalam polanya. Satu angka yang katanya jadi kunci dari semuanya. Angka 33. Pentingnya angka 33 ini katanya bukan cuma simbolis, tapi juga geografis. Coba lihat deh, Dallas, tempat JFK dibunuh. Lokasi ledakan bom atom pertama. Sampai pusat peradaban kuno kayak Mesopotamia. Semuanya, katanya, ada di sepanjang garis lintang 33 derajat utara. Kebetulan? Ini pasti bikin kita mikir. Kalau beneran ini konspirasi, kenapa malah ninggalin banyak petunjuk? Konyol banget kan? Nah, justru menurut sumber ini, semua itu disengaja. Dan ada teorinya sendiri di baliknya. Teorinya itu disebut pengungkapan metode. Gini logikanya. Dengan sengaja nunjukin jejak-jejak mereka, si perencana ini dapat 3 keuntungan psikologis. Pertama, bikin kita semua masyarakat umum jadi merasa, ya ampun kita nggak bisa apa-apa jadi pasrah aja. Kedua, ini agak spiritual sih, mereka seolah-olah membagi dosa. Jadi kalau kita tahu tapi diam aja, kita ikut nanggung karmanya. Pinter kan? Dan yang ketiga tentu saja ini cara paling ampuh buat ngontrol cerita dan cara kita semua melihat dunia. Tentu aja, pertanyaan paling logis berikutnya adalah gimana caranya rahasia segede ini bisa disimpan sama ribuan orang? Nggak mungkin nggak ada yang bocor kan? Nah, sumber ini ngeklaim jawabannya ada di struktur organisasinya sendiri. Kuncinya itu sistem kompartemen atau prinsip cuma tahu yang perlu kamu tahu.
Jadi anggota level bawah mungkin cuma diajarin soal kegiatan amal yang baik-baik. Tapi makin tinggi levelnya, makin kelam rahasia yang diungkap. Mirip banget sama struktur Freemasonry, di mana katanya cuma mereka yang ada di puncak, di tingkat ke-33, yang beneran tahu rencana besarnya. Dan buat mastiin semua orang tetap setia, katanya ada 3 alat kontrol utama. Pertama, iming-iming kekuasaan buat yang patuh. Kedua, ancaman pemerasan atau blackmail buat yang mulai ragu. Dan ketiga, mereka manfaatin psikologi manusia, bias konfirmasi kita yang bikin kita cenderung nggak mau percaya sama hal-hal buruk tentang pemerintah kita sendiri. Jadi setelah semua teori ini dibeberkan, apa dong kesimpulannya? Nah, sumber ini ngajak kita balik lagi ke salah satu peristiwa kunci, pendaratan di bulan, buat ngasih analisis terakhirnya. Di sini, analisisnya pakai teori permainan. Coba pikirin posisi Amerika tahun 1969 di puncak Perang Dingin. Apa yang lebih berisiko? Misi ke bulan yang gagal total di depan mata seluruh dunia atau memalsukan kesuksesan? Argumennya, risiko dari kegagalan yang disaksikan publik itu jauh lebih besar daripada risiko ketahuan bohong. Dan pada akhirnya, sumber ini nggak ngasih kita jawaban pasti. Nggak ada tuh inilah yang benar. Justru, dia lempar bolanya balik ke kita. Dia kasih 5 kemungkinan skenario soal pendaratan di bulan, dan kita yang disuruh milih. Jadi setelah dengar semua ini, kira-kira mana yang paling masuk akal buat kamu? Dan mungkin pertanyaan yang lebih besar lagi. Jangan-jangan sejarah yang kita tahu selama ini, itu bukan cerita yang sebenarnya?